Aku mengangguk setuju. Sejujurnya, aku juga tidak tahu mengapa aku langsung mengiyakan. Satu-satunya yang kupikirkan, aku tak mau ditemukan oleh kedua orang tuaku. Namun, sayup-sayup aku mulai mendengar suara warga desa memanggil-manggil namaku. Nenek itu mengajakku naik ke atas keranda. Dia duduk di depanku persis seperti sedang naik motor. Pelan-pelan, keranda itu melayang, membumbung tinggi, dan melaju melewati desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam Jumat ini, cerita Wulan akan menceritakan sebuah pengalaman dari seorang anak. Sebuah pengalaman yang mengerikan. Karena ia bertemu dengan entitas atau urban legend yang banyak diceritakan oleh masyarakat di daerah Jawa Tengah, khususnya di daerah Temanggung. Bagaimana ceritanya? Langsung ikuti ceritaku sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk tetap dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita horor dari cerita Wulan. Namaku Winarni. Aku tinggal di sebuah desa kecil di Temanggung, Jawa Tengah. Yang akan kuceritakan padamu adalah peristiwa yang kualami belasan tahun lalu. Pengalaman aneh, menyeramkan, dan masih menjadi misteri buatku sampai saat ini. Saat itu aku masih kelas 3 SD. Aku masih ingat, hari itu aku takut sekali. Ayahku murka setelah memergokiku mengambil uang dari dompet ibu. Hal itu tentu saja membuatnya mengamuk melihat anaknya yang masih berusia dini, tapi sudah berani mencuri uang dari dompet ibuku. Karena takut, aku berlari sekencang mungkin menuju ujung desa, tepat di antara hutan bambu yang menghubungkan desaku dan desa tetangga. Tepat di antara hutan bambu tersebut terbentang area pemakaman kampung yang cukup luas. Tak jauh dari pintu masuknya, di bawah rimbunan pohon, berdiri sebuah pondok kecil tempat keranda dan alat-alat pemakaman diletakkan. Kami menyebutnya cungkup. Cungkup ini tak luas, hanya sekitar 3 kali 3 meter. Di keempat sisinya berdiri tiang penyangga beton yang dicat putih dan temboknya yang tinggi tak sampai 1 meter. Semua orang bisa melihat bagian dari tempat ini dari jauh, apalagi di siang hari. Tapi entah kenapa,
Aku tetap berlari ke sana dan bersembunyi di balik tembok, duduk di bawah keranda. Aku tak tahu berapa lama aku berada di sana. Hanya saat itu, rasa-rasanya memang rasa takut di hatiku sedikit berkurang. Aku jadi lebih tenang dan malah merasa mengantuk. Semilir angin malam dan gemerisik daun yang bergesekan membuatku merasa sangat ngantuk. Hingga kemudian tertidur lelap. Apa kowe ning kene? Aku terkejut mendengar sapaan itu. Samar-samar aku terbangun. Aku melihat sepasang kaki. Dari suaranya, aku menduga ia adalah nenek-nenek. Dia membelakangiku dan hanya bisa kulihat rambut putihnya disanggul dan dihiasi tusuk konde. Kabur, Mbah. Takut dimarahin ayah. Mbok kowe tak ajak dolan. Ayo. Aku mengangguk setuju. Sejujurnya aku tidak tahu mengapa aku langsung mengiyakan. Satu-satunya yang kupikirkan, aku tak mau ditemukan orang tuaku. Namun aku mulai mendengar sayup-sayup suara warga desaku memanggil-manggil namaku. Nenek itu mengajakku naik ke atas keranda. Dia duduk di depan dan aku duduk di belakang, persis seperti sedang naik motor. Pelan-pelan keranda itu melayang, membumbung tinggi dan melaju melewati desa. Aku bisa melihat beberapa warga berjalan wira-wiri di bawah kami. Kami terus terbang ke arah selatan, keluar dari gerbang desa, melewati pematang sawah di sebelah SMP paling dekat dari rumahku. Kami terus melaju menuju Gunung Sumbing. Sesekali aku mencoba melihat wajah sang nenek, namun selalu gagal. Setiap aku berusaha melihat, ia selalu menengok ke arah lain, menghindari tatapanku. Aku mulai menghentikan usahaku saat keranda yang kami naiki mulai melayang rendah di sebuah desa yang ada di kaki gunung. Kami mendarat tepat di cungkup desa itu. Awalnya dari atas hanya terlihat area perkuburan luas. Namun begitu kami mendarat, semuanya berubah menjadi pasar. Pasar ini terlihat seperti pasar pada umumnya. Banyak kios yang menjual berbagai jenis dagangan. Orang-orang berlalu lalang seperti biasa. Mereka berjual beli dan tawar-menawar. Sama sekali tak ada makam-makam yang tadi kulihat dari atas. Kami tak turun dari keranda. Hanya melihat-lihat di sekeliling sebentar. Aku juga baru sadar, keranda ini tak disangga apapun. Ia terbang layaknya pesawat.
Entah ia mengandalkan kekuatan mistis sang nenek, atau aku saja yang tak bisa melihat sosok-sosok yang menggotong keranda ini. Hayo, takjak nanggon liyane. Lagi-lagi aku tak menolak. Kami terbang tinggi menuju ke arah selatan, ke kaki Gunung Sumbing, ke desa yang letaknya lebih tinggi dari desaku. Sepanjang jalan, kami hanya diam. Aku sesekali masih berusaha mencuri lihat wajah sang nenek. Namun lagi-lagi selalu gagal. Aku hanya bisa melihat sanggul dan tusuk kondenya. Kami berhenti di cungkup desa berikutnya. Sama seperti di desa sebelumnya, saat mendarat, tiba-tiba area itu sudah berubah. Yang tadinya terlihat seperti pemakaman yang sangat luas dari atas. Ketika tiba di bawah, berubah menjadi tempat yang sangat ramai. Namun kali ini bukan pasar, melainkan seperti pemukiman penduduk. Nenek itu mengajakku turun dari keranda dan berjalan-jalan di sekitar pemukiman penduduk itu. Ia menyapa seorang ibu warga sekitar. Tak ada yang spesial dari perempuan itu. Ia terlihat seperti ibu-ibu pada umumnya. "Nduk, gelem iki. Ono ketan goreng," kata ibu itu sambil mengilurkan sepiring gorengan. "Moh, aku wis wareg kok," kataku. Ibu itu tak memaksa. Setelah nenek dan ibu itu mengakhiri obrolan, kami kembali ke keranda dan terbang kembali ke cungkup desaku. Saat itu hari sudah gelap. Aku menduga kami pergi selama 3 jam. Karena saat aku kabur dari rumah saat itu masih sore. Dan saat kembali belum tampak terlalu malam. Kami duduk-duduk di atas keranda. Diam. Aku masih mendengar warga desa memanggil-manggil namaku. Tapi aku tak mengatakan apa-apa. Aku sempat melihat seorang tetangga, bahkan sempat masuk ke cungkup dan mencariku di dalam bangunan cungkup tersebut. Ia menggeser-geser ember yang ada di bawah keranda. Namun ia mengabaikanku. Seolah-olah seperti aku tak pernah ada di depan matanya. Setelah menggeser-geser benda di bawah keranda, ia memastikan aku tak ada di sana. Ia pergi dan lanjut memanggil-manggil namaku. "Sumarni, Sumarni." Padahal jelas-jelas aku duduk di atas keranda. Aku juga bisa melihat warga lain yang berlalu lalang di area pemakaman, mondar-mandir di tepat di hadapanku di depan cungkup. Tapi sepertinya entah kenapa mereka tak bisa melihatku. "Samangko kabur. Piye? Ono opo, Nduk?" Nenek itu mengajakku mengobrol.
Saat aku mencoba melihat wajahnya, ia menunduk. Peti meh bali mbah, samar diseneni bapak rombok nih. Kami mengobrol banyak saat itu. Bisa dibilang aku menceritakan banyak hal kepadanya. Tiba-tiba aku mendengar azan dari masjid desa yang letaknya tak terlalu jauh dari area pemakaman. As-salatu khairum minan naum. Hatiku mencelos. Azan subuh. Aku ingat betul saat kabur dari rumah. Matahari masih bersinar terang. Aku juga yakin bahwa perjalanan dan obrolanku dengan nenek ini tak mungkin memakan waktu lebih dari 3 jam. Tapi ini sudah subuh. Artinya aku sudah pergi lebih dari setengah hari. Aku buru-buru turun dari keranda. Berlari keluar kuburan menuju rumahku. Saat mendengar azan, satu-satunya yang terlintas di pikiranku adalah pulang. Aku terus berlari menuju rumah yang dipadati warga. Mereka menatapku lega, tapi tak ada satupun wajah yang kukenal. Seorang wanita menghampiri dan memelukku. Ia mengaku sebagai ibuku, tapi aku tak mengenalinya. Semua orang di tempat ini yang mengakuku sebagai ayah, ibu, kakak dan adik, dan teman-temanku. Tak ada satupun yang aku kenali. Tak ada satupun yang aku ingat. Siapa orang-orang ini? Aku di mana?